Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, welcome back to my channel. Di video kali ini aku mau berbagi resep dan cara pembuatan donat kentang. Bisa dilihat sendiri, donatnya gembul, empuk dan anti kempes. Kebetulan juga hari ini aku dapat pesanan 5 box donat, yang satu boxnya isi 6 pieces. Pasti penasaran dong apa aja bahannya dan gimana cara membuatnya. Yuk ikuti video aku sampai selesai. Oke, untuk bahan-bahannya aku pakai tepung terigu full protein tinggi sebanyak 400 gram. Kalian boleh pakai merek Cakra. Kemudian juga ada baking powder, ini nanti dipakai hanya sedikit saja. Kemudian ada ragi instan, 15 gram susu bubuk, dan juga 60 gram gula pasir. Next, untuk bahan selanjutnya ada 160 gram kentang yang sudah dikukus dan dihaluskan, 2 butir kuning telur, 48 gram margarin dan 3 gram garam serta 120 ml air. Dan untuk langkah yang pertama, campurkan dulu bahan keringnya, yaitu tepung terigu, gula pasir, susu bubuk, dan juga sedikit baking powder, kemudian ragi instan sebanyak 6 gram. Aduk hingga merata ya. Setelah itu baru masukkan kentang yang sudah dikukus dan dihaluskan. Kemudian kuning telur. Kemudian masukkan air, tapi jangan langsung dituang semua karena kelembapan tepung dan kentang itu beda-beda. Kemudian aku ulen pakai tangan. Jika dirasa kelembekannya sudah pas, maka stop airnya. Tapi di sini air yang aku pakai pas untuk tingkat kelembekan yang aku mau. Kemudian lanjut ulen hingga adonan setengah kalis. Jika adonan sudah setengah kalis seperti ini, kemudian masukkan margarin dan garam. Lanjut ulen lagi dengan cara diremas-remas supaya margarinnya cepat meresap ke dalam adonan. Oke, ini margarinnya sudah meresap semua. Aku mau lanjut mengulen dengan menggunakan mixer. Aku pakai kecepatan nomor 3 dan diulen selama 25 menit. Karena mixerku ini mixer biasa, jadi aku mixernya 10 menit. Kemudian aku matikan mixer, tutup adonannya selama 5 menit. Kemudian mixer lagi sampai adonan kalis elastis kurang lebih 10 menit juga. Jadi totalnya 25 menit. Tapi jika mixer kalian bagus, nggak cepat panas, boleh langsung di mixer selama 20 hingga 25 menit. Pokoknya adonannya sampai kalis elastis. Oke, setelah 25 menit adonanku udah kelihatan lembut dan kalis ya. Sekarang aku akan coba cek dulu kekalisannya. Caranya, bentangkan sedikit adonan. Jika sudah terbentuk window pane atau selaput tipis yang tidak mudah sobek seperti ini tandanya adonan sudah kalis elastis. Kemudian siapkan alas kerja yang sudah diolesi dengan minyak tipis-tipis, lalu bulatkan adonan seperti ini hingga adonannya benar-benar padat ya, supaya tidak banyak udara di dalam adonan. Kemudian setelah padat, olesi adonan dengan sedikit minyak, lalu tutup dengan kain supaya tidak cepat kering. Kemudian aku akan bagi adonannya dengan berat 24 gram. Cara mengambil adonannya, gunakan spatula atau scraper atau gunting untuk memotong. Jangan ditarik ya, karena nanti akan merusak serat dari adonannya. Kalau kalian gak ada timbangan bisa dikira-kira saja, tapi jika kalian mau jualan usahakan ada timbangan ya, supaya adonan yang dibagi-bagi bisa sama rata. Dan setelah semua adonan selesai ditimbang, kemudian tutup dengan menggunakan kain bersih supaya tidak kering. Lanjut aku akan rounding, dimulai dengan adonan yang pertama kali ditimbang. Caranya lipat ke bawah untuk merapikan.
kemudian kunci, lalu bulatkan hingga benar-benar padat dan mulus ya. Teknik untuk merounding ini banyak sekali ya. Silahkan kalian pakai cara yang menurut kalian paling mudah. Asalkan adonannya harus benar-benar padat dan mulus supaya donatnya nanti cantik. Setelah selesai di rounding, kemudian beri sedikit tepung terigu di bagian bawahnya supaya tidak lengket. Lalu letakkan di atas alas donat. Aku pakai kertas minyak ya. Kalian bisa beli alas donat yang banyak dijual di online shop. Lanjut rounding secara berurutan hingga semua adonan habis. Dan ini adonan yang sudah selesai aku rounding. Kemudian letakkan di tempat yang tertutup dan resting atau istirahatkan selama kurang lebih 15 hingga 20 menit. Dan setelah 20 menit aku akan cek. Ini adonannya sudah setengah mengembang. Kemudian masuk ke tahap degassing. Caranya ambil adonan, kemudian balurkan ke dalam tepung terigu hingga seluruh permukaannya tertutup terigu ya. Lalu kempiskan adonan dengan menggunakan alat penekan seperti ini. Sedikit saja, jangan terlalu ditekan supaya nanti donatnya tidak kopong. Jika tidak ada alat penekan seperti ini, kalian bisa gunakan scraper atau benda apa aja yang permukaannya rata. Dan untuk menghasilkan donat yang bagus, dibutuhkan waktu resting yang tepat serta teknik degassing yang benar. Oke, setelah degassing, kemudian simpan donat di dalam tempat tertutup, lalu proofing selama kurang lebih 45 menit, tergantung cuaca di daerah masing-masing ya. Setelah 30 menit, kalian bisa cek secara berkala karena jika ragi yang dipakai bagus dan cuaca mendukung, maka sebelum 45 menit donat sudah mengembang. Oke, ini setelah 45 menit donatku sudah mengembang 2 kali lipat. Lalu aku tes dengan sedikit menekannya, dia sudah kembali dengan perlahan, itu tandanya donat sudah siap goreng ya. Dan jangan lupa panaskan minyak sebelumnya supaya jika waktunya pas donat bisa langsung digoreng. Caranya masukkan bagian atas terlebih dahulu dan gunakan teknik menggoreng 1 kali balik saja supaya donat tidak terlalu berminyak. Jika bagian bawah sudah berwarna kuning kecoklatan lalu balik donat. Oh ya, untuk apinya gunakan api sedang cenderung kecil ya. Dan ini donatnya sudah matang, kemudian angkat, hentakkan perlahan, lalu tiriskan. Dan ini dia, semua donatnya sudah selesai aku goreng. Dari 400 gram tepung terigu, bisa menghasilkan 34 buah donat dengan dok 24 gram. Seperti yang kalian lihat, white ringnya tinggi, dan donatnya gembul banget. Ini aku bikinnya malam dan besok pagi-pagi mau diambil customer. Jadi donatnya ini akan aku simpan dulu semalaman, baru besok pagi-pagi akan aku kasih topping. Supaya donatnya tetap bagus, simpan di dalam wadah yang tertutup rapat. Meskipun disimpan semalaman, kalian gak usah takut, justru nanti tekstur donat akan menjadi lebih kokoh dan tidak berminyak. Jadi buat kalian yang mau jualan donat pagi-pagi, kalian bisa bikin malamnya seperti saya ini ya. Dan ini donat yang sudah disimpan semalaman, kita akan cek dulu gimana keadaannya ya. Dan ini dia, seperti yang kalian lihat, dia tetap gembul, white ringnya juga masih tinggi. Setelah aku remas, dia bisa kembali ke bentuknya semula ya, seperti squishy. Kemudian lanjut, aku akan menoppingnya terlebih dahulu supaya cantik. Untuk yang pertama, aku akan gunakan glaze rasa taro. Langsung celupkan saja ke dalam glaze-nya, kemudian angkat dan goyang-goyangkan supaya permukaannya rata. Lalu aku akan tata dulu ke dalam boxnya, baru kemudian nanti aku hias.
Dan mohon maaf aku nggak pakai sarung tangan, tapi aku pastikan kalau tanganku sudah aku cuci bersih ya. Untuk rasa glaze dan toppingnya bisa kalian kreasikan sendiri ya, atau sesuaikan dengan permintaan customer. Dan karena aku masih amatiran banget soal menghias, mohon maaf nanti kalau hasilnya kurang rapi ya. Tapi kalian bisa topping dengan kreasi kalian secantik mungkin supaya dia lebih menarik. Dan ini dia hasilnya donat-donat yang sudah selesai aku topping. Dan hasilnya lumayan bagus meskipun tidak terlalu rapi. Supaya tampilannya lebih bagus, kalian bisa tambahkan stiker seperti saya ini ya. Dan ini aku akan tunjukkan kepada kalian gimana dalamnya ya. Kelihatan empuk banget, seratnya juga bagus. Dan yang pasti rasanya gurih, enak banget. Silahkan kalian coba resep dan teknik aku ini, insya Allah nggak akan gagal. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah mengikuti video aku sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi yang belum subscribe, serta aktifkan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video aku yang berikutnya. Sampai jumpa di next video, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.